Tadi malam aku sama Adit nemuin bayi ini di depan rumah. Awalnya aku mikir banget untuk adopsi dia. Tapi ternyata aku punya chemistry pas sama bayi ini. Dia tuh bisa nerima aku. Dan aku juga udah sayang sama dia. Papa mau kan bantuin kita urus surat-suratnya? Syukurlah kalau misalnya kamu udah cocok sama bayi ini. Papa pasti mau bantu kok urusin surat ya kan, Pak? Ini semua berkat bantuan Nyai Melati. Memang cuma Nyai Melati yang selalu ada buat aku selama ini. Lalu masalahnya di mana? Jadi gini Pak, semalam aku dan Alina sudah memutuskan untuk mengadopsi anak ini. Tapi mungkin prosedurnya agak lebih sulit. Jadi kami mohon untuk minta bantuan sama Papa. Papa pikir sih akan sukar. Karena kita nggak tahu identitas bayi ini. Kita nggak tahu siapa orang tuanya, latar belakang keluarganya. Pa, please dong Pa, aku udah cocok banget sama bayi ini Pa. Papa harus bantuin kita ya. Lagian kan orang tua bayi ini udah ngebuang dia. Please Pa. Papa cuma nggak mau nanti ada masalah di kemudian hari. Mungkin ada tuntutan dari keluarganya atau apalah. Sebaiknya kita hindari aja. Iya Pak, aku juga sudah menjelaskan itu sama Alina. Kemungkinan ke depannya orang tua dari bayi itu akan datang dan menuntut hak untuk anak itu. Tapi untuk sekarang, karena Alina sudah cocok dengan bayi itu, kami mohon Papa bisa membantu kami. Halo, pagi Pak Hendro. Gimana? Apa Pak? Serius Pak? Terima kasih Pak, kalau memang proyeknya dipercayakan kepada perusahaan kami. Ya Pak? Baik, terima kasih Pak Hendro. Pak, ada apa Pak? Aku dapat proyek besar lagi, Ma. Pa, pasti karena bayi ini bawa keberuntungan buat Papa. Betul. Iya Pak, baik-baik. Saya segera menghadap ya. Aku dapat proyeknya. Alhamdulillah, benar ya? Papa selamat. Nah, Papa dapat proyek Ini karena Kejora bawa keberuntungan. Selamat. Ya, sepertinya Papa bisa merasakan ada chemistry sama bayi ini. Oke lah. Biar Papa telepon pengacara terbaik Papa untuk urus surat-surat yang diperlukan bagi kalian untuk mengadopsi bayi ini ya. Jelas aja Mas Agung dan Adit dapat chemistry sama bayi itu. Karena mereka punya hubungan darah. Karena ini anak Kejora dan Adit. Tapi mereka nggak boleh tahu. Kalian udah pilih nama buat bayi itu? Namanya apa? Siapa? Aku sama Adit udah sepakat untuk kasih nama Aldi. Singkatan dari Alina dan Adit. Gimana, Ma? Lucu juga. Oke, sepertinya nama yang bagus bagi penerus keluarga ini. Gara-gara aku, Fajar harus jauh dari ibunya. Dan sekarang Kejora stres karena kehilangan anaknya. Aku harus terus awasi Mbak Tias supaya aku bisa tahu perkembangannya Fajar selama di Mbak Tias. Aku juga harus sering mengunjungi Kejora, jenguk Kejora,
supaya dia nggak stres lagi. Dan bisa bantu untuk pengobatan kankernya. Assalamualaikum Mbak Wila. Waalaikumsalam, Yo. Mbak, bagaimana tentang kondisinya Kejora, Mbak? Apakah Jora sudah bisa menerima kematian anaknya? Alhamdulillah, Kejora sudah bisa menerima kepergiannya Fajar. Dia udah gak stres lagi, Yo. Alhamdulillah. Lalu dengan penyakit kankernya gimana, Mbak? Kata dokter, penyakit kanker Kejora makin parah, Yo. Dokter menyarankan agar Kejora terapi di dokter spesialis yang sangat kompeten. Makanya Mbak nelfon kamu, Yo. Karena Mbak dan Kejora harus balik ke Jakarta. Gawat ini. Kalau Mbak Wila dan Kejora ke Jakarta dan bertemu dengan Mas Agung dan Mbak Tias, mereka akan tahu kalau anak yang ada di Mbak Tias itu adalah Fajar. Mereka juga akan tahu kalau aku yang serahin Fajar ke Mbak Tias. Yo, kamu dengar kan? Iya Mbak, iya. Aku dengar kok. Menurut kamu gimana ya, Yo? Apa ini keputusan yang tepat? Ya, menurut aku itu keputusan yang tepat, Mbak. Karena dengan Kejora dirawat di Jakarta, dia akan mendapatkan perawatan yang terbaik, Mbak. Dan aku ada rezeki, Mbak, karena pekerjaanku di sini bagus. Mungkin itu bisa membantu biaya pengobatannya Kejora. Alhamdulillah. Makasih ya, Yo. Untung Mbak masih punya kamu. Coba kalau nggak ada kamu, Mbak bingung banget pasti. Gimana caranya untuk masalah biaya pengobatan Kejora. Yaudah, Yo. Nanti Mbak kabari lagi ya kalau Mbak mau berangkat ke Jakarta. Iya, Mbak. Aku tunggu ya, Mbak. Salam untuk Jora. Makasih, Yo. Aku harus segera lunasi utang-utangku dan fokus pada pengobatannya Kejora. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada ponakanku ini ya Allah. Selama ini hidupnya sudah menderita ya Allah. Berikanlah dia mukjizat. Aku harus rahasiakan baliknya Kejora dan Mbak Wila ke Jakarta dari Mas Agung dan Mbak Tias. Jangan sampai Mbak Tias tahu dan akan nyelakain mereka lagi. Aduh. Mbak. Hati-hati dong, Pak. Kasihan nih anaknya Bu Alina. Jadi makin nangis. Iya Mbak, maaf ya. Jadi anaknya Kejora sudah sama Alina? Sini kamu. Apa lagi sih Mbak? Heh, kurang ajar kamu ya. Jangan ngomong kencang-kencang, itu bayinya Kejora, nanti semua orang tahu. Juga keceplosan Mbak. Ingat ya, bayinya Kejora itu udah ada di tangan Alina. Jadi jangan sampai siapapun tahu. Dan kamu harus tutup mulut sampai kamu mati. Bu, kita kan udah di Jakarta nih sekarang. Terus kita tinggal di mana? Ada, tenang aja. Om Tio udah siapkan kita kontrakan. Kata Om Tio, kontrakannya kayaknya bersih dan nyaman. Jadi insya Allah kita bakalan kerasin tinggal di sini. Ya nih, Om Tio kasih alamatnya. Berarti kita langsung ke sana sekarang. Kenapa, Pak? Maaf Bu, istri saya mau ngelahirin. Terus? Ibu naik taksi online lain aja ya? Ya ampun. Ini barang-barang kita banyak lagi, Jora. Ya udah deh, Pak. Ada aja deh. Bu,
kita tunggu sini aja ya, Bu? Iya. Yaudah Ibu, pesan lagi deh taksinya. Iya Pak, baik. Terima kasih atas kepercayaannya terhadap perusahaan kami untuk menghandle proyek sebesar ini Pak. Baik, baik. Oh pasti Pak, akan kami kerjakan seoptimal mungkin. Ya, sesuai permintaan Bapak pokoknya. Ya langsung aja kita ketemu di proyek. Ya nggak apa-apa, saya udah dalam perjalanan Pak. Wah, dengan senang hati Pak. Terima kasih. Wila Kejora udah di Jakarta. Stop, stop deh. Ibu Wila sama Kejora tuh. Wila, Kejora. Wila, Wila, Wila. Astagfirullahaladzim. Tuan. Ya Allah. Jora, tadi kamu dengar gak sih kayak ada yang manggil-manggil? Iya sih, Bu. Siapa ya? Tuan. Tuan. Kok perasaan aku jadi gak enak ya? Aku kepikiran Mas Agung. Apa terjadi sesuatu sama Mas Agung? Tuan. 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 Tolong. Tolong. Tuan. Tolong. 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 Pak, tolong Pak. Bantu Tuan saya ke mobil Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Angkat Pak. Ayo Pak. Hati-hati Pak. Gimana keadaan Mas Agung sekarang ya? Kenapa aku tiba-tiba kepikiran Mas Agung? Ya Allah, semoga Mas Agung baik-baik aja. Ibu kepikiran Papa ya? Aku tahu Ibu masih sangat mencintai Papa. Iya, Jora. Selamanya Ibu akan selalu cinta sama Papa. Walaupun cinta itu nggak selamanya bisa bersatu. Karena cinta nggak harus saling memiliki. Sayang Mama lapar ya. Sus, kamu bikinin dia susu ya? Iya Bu. Ma, tolong pegangin Aldi ya. Ih, males banget aku urus anak si Kejora ini. Aku benci sama ibu dan nenek kamu yang pelakor itu. Mama. Apa sayang? Ma, megang tangan Aldi hati-hati dong. Jangan keras-keras. Enggak, Mama gak sengaja. Ini aduh, habis Mama kaget banget lihat kamu keibuan gitu jadi beda sayang. Lain kali hati-hati ya, Ma. Kasihan kan Aldi masih bayi. Iya. Tenang aja. Sus, Aldi digendong aja ya sambil dikasih susu. Nih. Sayang. Ma. Ya. Gimana caranya ya biar aku bisa bujuk Adit buat kerja lagi di sini? Atau biar dia mau pindah lagi ke rumah kita? Udah sayang, mendingan gak usah dipaksa deh. Kalau laki-laki itu dipaksa dia malah berontak. Mendingan kamu nikmatin dulu waktu kalian bertiga. Ya kan? Kan ada mainan baru. Halo? Halo Bu. Ya Pak, kamu telepon saya. Bapak mana? Anu Bu. Bapak kecelakaan Bu, ditabrak mobil. Apa? Bapak ketabrak mobil? Di mana? Iya Bu. Ini saya mau langsung bawa ke rumah sakit Bu. Ya udah, saya ke sana sekarang. Baik Bu, baik Bu.
Alina! Alina, papa ketabrak mobil! Apa, Ma? Papa ketabrak mobil? Iya, di rumah sakit sekarang. Kita harus ke sana sekarang. Susah titip Aldi sebentar ya? Ya, Bu.